kami ya Bapa. Kau mau mencurahkan darah-Mu bagi kami Tuhan. Untuk menebus dosa kami Tuhan. Sehingga hidup kami hidup yang layak di hadapan-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Karena rahmat-Mu yang luar biasa. Yang Kau nyatakan Tuhan. Pujilah nama-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari saya undang untuk berdiri bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Oleh darah-Mu dan oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Dengan segenap hati kata, oleh karena salib
karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, rasa salibmu oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa. Sekali lagi katakan, oleh karena salibmu Tuhan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya, kuasa salibmu Tuhan, pulihkan kami Bapa, layakkan kami, ampuni kami Bapa, kuduskan kami Tuhan, hanya Kau yang layak. Mari sembah Dia, agungkan Tuhan, tinggikan Dia, muliakanlah Tuhan, sebab Dia yang layak. Kau layak kudus, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Segala hormat, segala kuasa hanya bagimu Bapa, hanya bagimu Yesus. Kau Allah yang kudus, kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala hormat, segala kuasa bagimu Bapa, Allah yang kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, agungkan Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang berkuasa dalam hidup kami. Segala hormat hanya bagimu Tuhan, tiada Allah yang lain yang kami sembah, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan kami Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, kami menyembah, tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Kau Allah yang kudus. Kami menyembah Allah yang kudus, kami menyembah Allah yang berkuasa. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Karena kami Tuhan telah menerima anugerah-Mu Tuhan.
Oleh karena salib-Mu Tuhan, Engkau telah melayakkan kami, menukar kami Tuhan. Engkau mengampuni dosa kami Tuhan. Ini karena kasih dan rahmat-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Dengan senang hati katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Oleh karena salib-Mu, karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib. Sekali lagi saudara katakan, oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulih. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan dan Allah kita. Yesus, Kau Allah yang berkuasa Tuhan, Kau Allah yang layak disembah. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kasih Tuhan. Mari jemaat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan dong. Beri yang terbaik bagi Dia. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tetap semangat. Mari kasih salam satu yang lain. Tuhan itu Allah yang berkuasa. Haleluya. Meskipun rintangan, musuh menghadang, tapi kita tetap percaya bahwa Allah menyertai kita. Amin. Mari katakan meskipun musuh di depan, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersama. Jangan pernah goyah saudara akan janji Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Dialah kemenangan kita, sumber kekuatan kita. Semua. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Dia beserta kita saudara. Yeay, haleluya.
tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah akan keyakinan kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah, sumbernya. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah, sumber. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah, sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah. Sekali lagi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Kaulah kuat. Dialah sumber kemenangan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Hanya Dia yang layak disembah. Hanya Tuhan yang layak diagungkan. Bila segala hormat, segala kuasanya bagimu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bila firman Tuhan yang berkuasa membentuk hidup kita, menuntun setiap langkah hidup kita. Terpujilah namamu ya Bapa. Haleluya Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas
kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku berrinduan dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku berrinduan. Dan kami serahkan untuk Raja Gembala. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau melayakkan setiap kami. Hingga saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu, Tuhan tolong kami, setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Amen. Terima kasih Allahku, layakkan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Sehingga saat yang indah ini, biarlah Engkau Allah yang berkarya secara luar biasa dalam hidup kami. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur saat ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 10. Saya ulang. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 10 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama, maka ada seorang nabi besar yang bernama Elia pernah mengalami yang namanya stres berat. Nanti Bapak Ibu baca dalam 1 Raja-Raja 19, maka beliaunya ini di bawah pohon arar, kemudian ia ingin katakan, aku ingin mati rasanya. Nah, padahal
baru saja ia mengalahkan 450 nabi Baal. Mereka semua dikalahkan dan dibunuh. Kemudian saudara-saudara yang kasih, Isabel mengancam hendak membunuhnya. Dia lari dan dia mengalami yang namanya stres berat. Namun Allah menolong di dalam kehidupan hambanya, di mana melalui malaikat yang membawa makanan dan minuman saudara-saudara yang kasih, supaya dia kuat untuk melanjutkan pelayanan atau di dalam kehidupannya, perjalanannya. Pada kesempatan yang indah ini, kalau kita bersama-sama bulan ini belajar tentang karakter ilahi dalam pergumulan, maka saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Iman Mengalahkan Stres. Iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Kemudian stres atau ketegangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar. Iman mengalahkan stres berarti penurutan terhadap kehendak Allah mengalahkan kekacauan atau gangguan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor dari luar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya punya teman dari bayi sampai dewasa, dia adalah orang Kristen. Sampai besar rajin ke gereja. Beberapa tahun yang lalu mengalami stres berat, di mana di dalam dirinya ada dorongan untuk bunuh diri. Sehingga ia mengalami yang namanya kelemahan fisik yang akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit beberapa hari lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita yang percaya kepada Yesus harus ingat bahwa Tuhan pasti menolong dalam hidup saudara dan saya dengan banyak cara. Kalau dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata, Roh Kudus adalah penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Sehingga hidup saudara dan saya tidak pernah yang namanya sendiri menyepi. Saudara dan saya tidak pernah mengalami yang namanya mengalami stres, saudara-saudara yang kasih, menghadapi apapun karena kita merasakan kehadiran Yesus yang selalu menyertai saudara dan saya 24 jam. Tinggal kita, saudara dan saya, bagaimana hidup kita merasakan atau kita peka terhadap Yesus yang nyata dalam hidup kita, ataukah benar-benar kita tidak merasakan apa-apa. Kalau saudara dan saya menghidupi Yesus secara nyata yang tinggal hidup dalam setiap hidup kita, pastilah saudara dan saya tidak akan pernah mengalami yang namanya kehilangan damai sejahtera. Karena dialah Allah, sumber damai sejahtera di dalam setiap hidup saudara dan saya. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat yang indah ini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita, saudara dan saya, tidak mudah stres. Karena kita punya iman yang mengalahkan stres. Poin yang pertama, menguasai diri. Di dalam ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ingat baik-baik, kalau kita menyaksikan di sekeliling kehidupan kita, kita melihat secara nyata bahwa waktunya sudah dekat.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk itulah bersiapkan diri kita. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Supaya dalam hidup saudara dan saya, di saat kita menghadap Dia, Allah yang hendak menghakimi setiap manusia, maka saudara dan saya dilayakkan untuk masuk kepada surganya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita akan belajar bersama-sama menguasai diri. Penguasaan diri di sini tidak hanya berbicara tentang sebatas menjaga mulut atau perbuatan kita, tetapi terlebih lagi yaitu menjaga pemikiran kita. Saudara-saudara yang kasih, kita jaga pemikiran kita supaya tidak stres. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, perlu kita ketahui bahwa stres itu dimulai dengan pemikiran yang negatif. Lebih mudah untuk memikirkan sisi buruknya dari segala keadaan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita menilai dari sisi buruknya, sisi negatifnya saja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, justru dari situlah maka saudara dan saya harus belajar untuk menguasai pikiran kita. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang kekal. Seorang yang mau bertanding, maka di dalam kehidupannya fokus saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam kehidupannya dia menguasai pikirannya, menguasai segalanya untuk fokus di dalam hidupnya menghadapi pertandingan. Bagaimana caranya? Bagaimana untuk mencapai gol? Bagaimana supaya dia memperoleh kemenangan? Nah, saudara-saudara yang kasih, untuk memperoleh mahkota yang fana dalam kehidupannya, mereka harus menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, firman Allah mengajarkan dalam hidup saudara dan saya hari ini, supaya saudara berpikir lebih lagi. Kita harus menguasai dalam segala hal untuk memperoleh mahkota yang abadi. Menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, ini penting sekali. Supaya dalam kehidupan kita berfokus kepada yang namanya kekekalan. Maka saudara dan saya di dalam kehidupan kita harus menguasai diri kita di dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, poin yang kedua, mengasihi orang lain. Supaya dalam hidup saudara dan saya tidak mudah stres, iman kita bisa mengalahkan stres, maka kita harus mengasihi orang lain. Stres seringkali ditimbulkan karena kita terlalu berfokus pada diri sendiri. Supaya kita tidak berfokus pada diri sendiri, maka kita harus belajar di dalam hidup saudara dan saya mengasihi orang lain. Sehingga pemikiran kita dipenuhi oleh orang yang kita pikirkan tersebut, otomatis pemikiran kita tidak terlalu berfokus pada diri sendiri.
Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Matius 22 ayat 40 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengasihi sesama manusia. Firman Allah katakan, di mana mengasihi sesama manusia itu sama, di mana kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap itu hukum yang pertama yang tidak kalah pentingnya. Di mana kalau kita mengasihi Allah, bukti kita adalah mengasihi sesama. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, tidak gampang untuk bisa mengasihi sesama. Kalau mungkin saudara dan saya mengasihi orang yang baik dengan kita bisa. Tapi bagaimanakah hidup saudara dan saya? Dikatakan sesama. Berarti kita harus mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita. Orang-orang yang merugikan kita. Orang-orang yang membuat kehidupan saudara dan saya memiliki banyak masalah. Bisakah saudara dan saya mengasihi mereka? Dan ini tidak gampang saudara-saudara yang kasih. Kalau mungkin dalam kehidupan kita pasangan suami istri saja, kadang kalau menyakitinya terlalu dalam, maka di dalam kehidupannya itu sudah tidak bisa mengasihi sepenuh hati. Yang diingat-ingat adalah masalah-masalah yang menyakitkan. Mengasihi berarti melupakan segalanya yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Yang menyakitkan, yang membuat kehidupan kita rugi. Yang membuat kehidupan kita mengalami banyak hal. Itu harus dilupakan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kembali mengasihi suami istri. Kembali orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Kembali di dalam setiap kehidupan kita mengasihi saudara-saudara kita. Dan marilah kita juga terus mau belajar. Hidup saudara dan saya mengasihi sesama kita. Bukan hanya orang yang baik dengan kita. Tetapi semua orang, sesama manusia, kita harus belajar untuk mengasihi. Dan untuk inilah kasih kita seringkali terbatas. Kita kadangkala merasa tidak bisa, tidak kuat, tidak lagi mampu untuk mengasihi sesama kita. Tapi ingat baik-baik bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia memberikan segalanya dalam hidup saudara dan saya. Rela mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk kasihnya dalam hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih. Yang ada jangan kekuatan kasih kita. Tapi yang ada harusnya kasih Yesus yang tidak terbatas. Itulah yang ada dalam hidup kita. Sehingga kasih itulah yang menjadi modal. Kasih itulah yang menjadi dasar. Kasih itulah yang harusnya kita bagikan kepada sesama kita. Mari kita akan melihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita, saudara dan saya, bisa mengasihi sesama? Mari Bapak Ibu saudara yang kasih. Kita akan belajar firman-Nya sangat luar biasa. Poin yang ketiga, melayani orang lain. Dalam ayat yang ke-10, melayani adalah tindakan nyata dari kasih kita kepada orang lain. Ketika kita mulai melayani, kita menyadari bahwa keadaan kita jauh lebih baik daripada orang-orang yang kita layani. Itu bukan berarti kita merendahkan mereka, tetapi sebagai ucapan syukur kita kepada Allah yang kita sembah, kita melayani mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara dan saya? Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tidak disertai perbuatan pada hakikatnya adalah
mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kalau kita punya iman, mempercayai Yesus sebagai Allah yang kita sembah di dalam kehidupan kita, harus mengasihi orang lain karena kasih Allah yang ada dalam hidup kita. Bentuk kasih kita itu adalah melayani orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kalau saat-saat sekarang ini masa-masa sulit, pandemi yang hampir 2 tahun yang kita hadapi saat ini, yang kita jalani, kita rasakan, saudara-saudara yang kasih, bukan semakin gampang, tapi hal-hal yang semakin sulit dalam kehidupan kita yang kita rasakan. Tapi bisakah dalam kehidupan kita membuktikan kasih kita dengan melayani orang lain? Mungkin kalau ada orang datang dalam hidup kita, mereka punya masalah, mereka punya persoalan. Bisakah saudara dan saya menjadi berkat? Di mana hidup saudara dan saya memberikan kasih Allah yang sudah kita rasakan dalam hidup kita kepada mereka. Kita melayani mereka dengan sepenuh hati. Nah, banyak mereka yang membutuhkan di sekeliling kita. Bisakah saudara dan saya memberikan bantuan pertolongan kepada mereka? Karena kasih Allah yang sudah kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Perlu bukti. Perlu di dalam hidup kita perbuatan yang nyata. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya di luar sana kita bukti, tetapi di tempat ini kita belajar membuktikan kebenaran firman Allah yang sudah kita terima bersama-sama, di mana setiap tahun waktu Paskah, waktu Natal, membuktikan kasih yang sudah kita rasakan, kita nikmati dengan kebersamaan di tempat ini. Kita berbagi kasih melalui apa yang bisa kita bagikan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih, bukan karena kesombongan kita, bukan untuk gagah-gagahan kita, tapi untuk bersama-sama kita belajar membuktikan kasih kita kepada sesama. Karena perlu bukti. Untuk itulah saudara-saudara yang kasih, kami rindu dalam kehidupan kita nanti bersama-sama untuk belajar berbagi kasih, di mana kita akan membuktikan nanti tanggal 28 kita berbagi kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan seperti biasanya, yang sudah ada jadwalnya, berapa jumlahnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita akan belajar bersama-sama, renungkan firman Tuhan yang semakin hari semakin membawa perubahan dalam hidup kita, yang semakin hari kita mau karakter ilahi itu menguasai dalam hidup kita, dalam menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita. Saudara-saudara yang kasih, supaya tidak mudah stres di dalam kehidupan saudara dan saya, di mana kita mau menguasai diri, kita mengasihi orang lain, dan kita mau melayani orang lain. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini kami sudah menikmati sebagian firman-Mu. Engkau ajarkan dalam hidup kami Tuhan, di mana supaya dalam setiap kehidupan kami mengalami hal-hal yang indah dengan Engkau Tuhan. Kami mengalami damai, sejahtera, sukacita Allah yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karya-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang membawa perubahan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan mau mengambil keputusan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan Kau menjamah setiap hidup kami. Tuhan tolong kalau saat ini kami masih sering keras kepala, tegar tengkuk dalam hidup kami.
kami belum melakukan kebenaran firman-Mu. Dan ini kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Ini kami Tuhan, pribadi-pribadi yang mau berubah, yang mau dalam hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang terus membawa perubahan besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami yang kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir saat ini. Tuhan memberkati. Dan ibadah di tempat ini di mana ibadah pertama dikerjakan jam 6.30 sampai 7.30, yang kedua jam 8 sampai jam 9, yang ketiga ibadah sore jam 5 sampai jam 6. Kemudian Natal yang hendak kita kerjakan bersama-sama di tempat ini, di mana diadakan tanggal 26 Desember dan diadakannya nanti mulai jam 6 pagi sampai jam 7 yang pertama, kemudian yang kedua jam 7.30 sampai 8.30, yang ketiga jam 9 sampai jam 10, kemudian yang keempat jam 10.30 sampai jam 11.30. Kami terus rindu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan berbagi kasih nanti tanggal 28 Desember, di mana bingkisannya berisi beras, gula setengah kilo, minyak seperempat, kecap kecil, kemudian mie instan. Dan kita bersama-sama nanti persembahan misi yang kita kerjakan hari ini kita akan pergunakan untuk bencana ke Lumajang. Terima kasih, saya undang kita akan berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah saat ini. Sebab Kau besar dalam hidup kami. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau Engkau sudah memberkati setiap kami yang hadir, apapun situasi kondisi kami saat ini, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, sudah memberikan kekuatan baru, semangat baru, gairah baru untuk menghidupi Kau Allah secara nyata dalam hidup kami. Pada saat ini pula kami menyerahkan saudara kekasih hati kami yang tidak dapat hadir, yang dalam keadaan kurang sehat, kami terus mohon belas kasih-Mu. Kuatkan, teguhkan, mantapkan iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, seluruh aparat negara Tuhan, khususnya Bapak Presiden kami, juga Bapak Wakil Presiden, di mana Bapak Joko Widodo Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kuasa dari surga, supaya dalam mengambil setiap kebijakan, keputusan tidak bertentangan dengan kehendak dan rencana-Mu. Karena kami percaya hanya Engkaulah Yesus yang sanggup memulihkan kondisi bangsa dan negara kami dari masalah pandemi corona, dari masalah ekonomi, dari masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Bapa,
Pada saat ini pula kami menyerahkan saudara-saudara yang kami kasih, yang ada di Lumajang, yang ada dimanapun Tuhan, mereka yang terkena dampak masalah-masalah bencana alam, kami mohon belas kasih-Mu melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya, ialah setiap orang boleh mencari, menjadikan Kau Yesus sebagai Allah yang kami sembah. Terima kasih Allahku. Pada saat ini pula kami juga menyerahkan wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Engkau memberikan hikmat kuasa kepada Bapak Bupati supaya boleh membawa Kediri lebih baik lagi. Terima kasih Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum pulang angkatlah kedua tangan saudara. Terimalah berkat rahmat damai sejahtera dalam hidup saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua kali. Allah membuat hidup saudara berhasil. Apa yang saudara lakukan, kerjakan, usahakan berhasil. Allah membuat masa depan anak cucu saudara berhasil. Dan terlebih Allah membuat pertumbuhan rohani saudara berhasil. Kami pegang janji-Mu, kami nikmati janji-Mu, karena kami menghidupi Kau Allah secara nyata dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera Allah menghintar kami pulang menikmati anugerah-Nya yang besar. Kami serahkan doa umat syukurannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.